Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Soba, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Tegal. Ini adalah jurnal refleksi saya di pekan ke-8 Pendidikan Guru Penggerak. Kali ini saya menggunakan model 4F, Fact, Feelings, Findings, dan Future. Di bagian yang pertama, saya akan menceritakan hal apa saja sih yang sudah saya lalui di pekan ini. Yang pertama, saya melakukan aksi nyata penerapan Bagja tanggal 6 Desember 2021, kemudian tanggal 7 Desember ini mulai dari diri di modul 1.4, kemudian eksplorasi konsep modul ini itu di tanggal 8 dan tanggal 9. Kemudian berikutnya ruang kolaborasi pengerjaan 4 buah studi kasus di tanggal 10. Di bagian kedua yaitu feelings, saya merasa saya sangat exciting sekali mempelajari materi-materi baru di modul 1.4 ini. Saya merasa antusias mempelajari bahwa ternyata banyak yang selama ini kita kira sebagai suatu praktek baik, ternyata itu hal yang keliru, bahwa saya ternyata lebih sering membuat siswa merasa bersalah misalkan, daripada berperan sebagai teman ataupun manajer. Materi ini membuat saya merefleksi diri untuk dapat memperbaiki di pembelajaran saya nantinya. Yang ketiga adalah finding. Hal baru apa saja sih yang saya peroleh dalam sepekan ini? Materi kali ini isinya daging semua ya. Jadi banyak hal-hal baru yang saya peroleh di sini. Yang pertama tentang miskonsepsi kontrol, kemudian tentang disiplin positif, kemudian tentang 3 motivasi perilaku manusia, kemudian tentang keyakinan kelas, tentang hukuman dan penghargaan, tentang posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, dan yang terakhir tentang apa itu yang namanya restitusi. Teman-teman, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, untuk mencapai itu, salah satu strateginya yaitu dengan disiplin. Dan disiplin erat kaitannya dengan kontrol. Dan ternyata ada beberapa miskonsepsi kontrol nih menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penghargaan itu positif, semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Berikutnya tentang disiplin positif. Menurut Ian Gossen, beliau menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, dan kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbentuk adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berikutnya tentang motivasi tadi ya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi dari perilaku-perilaku manusia. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan memakainya setiap saat? Mungkin jawaban kita ya untuk kesehatan, untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, menurut Goosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik tadi. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Berikutnya tentang penghargaan dan hukuman. Baik penghargaan maupun hukuman ini adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa Kohel mengatakan seperti itu? Yang pertama, karena adanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah benda atau peristiwa yang diinginkan. Nah, hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kalau nggak dapat, malah jadi kecewa. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika ada seseorang diberi penghargaan, dipuji di depan orang banyak, sementara orang-orang lain pasti akan ada yang iri. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan itu adalah menghukum. Kok bisa? Iya, jadi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Betul kan? Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar. Kenapa sih kita harus belajar ini? Seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu, dan semua yang kita lakukan ini adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan yang kita inginkan. Nah, apa saja sih 5 kebutuhan dasar itu? Yang pertama, itu kebutuhan survival, yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk dapat diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tentang kebebasan atas suatu pilihan. Kemudian yang keempat, tentang penguasaan, yaitu kebutuhan tentang pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Materi berikutnya menarik lagi ini, yaitu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Ternyata kita perlu meninjau kembali apa-apa yang sudah kita lakukan di sekolah selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat pada murid? Nah, menurut Goosen, ada 5 posisi kontrol
untuk kita. Yang pertama sebagai penghukum. Guru pada posisi penghukum biasanya itu akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, dan seterusnya. Kemudian posisi kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus ngasih tahu kamu? Nah, itu ya contohnya. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Ayolah, bantulah demi Bapak ya. Ya udah, kali ini nggak apa-apa. Nanti ibu bantu, dan seterusnya. Kemudian posisi pemantau. Kalau posisi pemantau ini biasanya mengandalkan perhitungan atau catatan. Kata-katanya biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu kalau sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi pertama itu dia akan tanya dulu, apa yang kamu yakini? Keyakinan kelasnya apa sih ini? Kamu yakin nggak sih? Kalau kamu yakin, kamu bersedia nggak memperbaiki ini semua? Nah, ini kalau posisi manajer. Nah, kita selama ini di posisi mana ya? Nah, yang terakhir bahasan tentang restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, mengembalikan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bahwa restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, ya, bukan paksaan. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi ini fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi bersifat menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. F yang terakhir, future. Setelah mempelajari materi ini, insya Allah saya akan berusaha menerapkan di pembelajaran saya nanti di semester yang akan datang. Demikian jurnal refleksi saya di pekan ke-8 ini. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.